Setelah COVID-19 meledak menjadi pandemi, maka lockdown menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah penyebarannya. Tetapi vaksinasi menjadi solusi terbaik untuk melawan virus corona tersebut. Terbukti setelah vaksin ditemukan dan digunakan di banyak tempat dan di banyak negara, angka pandemi berhasil ditekan, bahkan ada yang mencapai titik nol. Tetapi itu masih belum selesai, karena di tempat tertentu yang penggunaan vaksinnya belum merata, bahkan ada yang belum mendapatkannya, justru varian-varian baru lahir dari sana. Jadi kunci untuk menghadapi pandemi bukan saja terletak pada proses vaksinasi yang berjalan lancar, tetapi pada penyebaran vaksinasi itu yang harus merata. Jadi kepedulian kita diperlukan supaya terjadi pemerataan vaksinasi dan kita semua bebas dari virus corona. Program vaksinasi dan pemerataannya akan berjalan dengan baik jika alat-alat pendukung seperti alat-alat kesehatan lainnya tercukupi dalam jumlah yang cukup, dan menjadi sempurna jika bisa mendapatkannya dengan harga yang wajar. Tetapi ada segelintir orang yang berfungsi sebagai mafia medis ingin mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan berlipat kali ganda, menaikkan harga dengan cara tidak wajar. Indonesia telah mengalami hal itu sehingga hutang pemerintah menjadi meningkat. Saat pandemi melanda Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo mengirim pesawat TNI Angkatan Udara untuk mengambil langsung bantuan alat kesehatan dari RRC. Tetapi setibanya di Indonesia, ternyata bantuan tersebut buatan Indonesia juga, tertulis jelas Made in Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa ada mafia medis yang berada di balik semuanya itu. Biaya menjadi membengkak dan ujung-ujungnya hutang pemerintah meningkat tajam. Akhirnya banyak masyarakat berteriak kencang kepada pemerintah minta harga tes PCR diturunkan. Karena di beberapa tempat harga tes PCR mencapai Rp2.500.000 untuk sekali tes, tempat yang lain Rp1.000.000. Bervariasi ya, tapi itu masih cukup mahal. Jadi Presiden Jokowi merespon positif dan perintahkan harga tes PCR harus turun sampai ke titik Rp300.000. Bayangkan betapa mengerikannya ulah mafia medis, mafia alkes ini. Mereka memanfaatkan keadaan pandemi untuk memperoleh keuntungan dengan harga yang tidak wajar. Hal ini juga membebani keuangan negara karena untuk tugas-tugas pemerintah tes PCR dibebankan kepada negara. Akhirnya hutang pemerintah meningkat tajam, yang digunakan bukan saja untuk subsidi alkes dan vaksinasi, tetapi juga digunakan untuk korban PHK dalam bentuk kartu prakerja. Bantuan sosial juga diberikan ke seluruh Indonesia, semuanya dari APBN, dari negara. Jadi ada wacana kepada masyarakat yang mampu boleh membayarnya. Akan ada program vaksinasi gotong royong. Pihak pengusaha yang akan membayar karyawannya untuk diikutsertakan dalam program vaksin. Terlihat bagus kan? Tetapi ada saja yang keberatan. Banyak. Salah satunya Walhi yang menuduh pemerintah mencari keuntungan saat pandemi. Menurut saya, apa salahnya? Masyarakat yang mampu mau membayarnya dan mereka tidak keberatan, tapi kenapa kalian keberatan? Toh pemerintah juga membeli semuanya dari luar negeri. Dana mengalir ke luar negeri melalui hutang. Kalau ada masyarakat yang mau membantu pemerintah dengan membayar vaksin dan tidak keberatan, kenapa kalian keberatan? Itu kan etis-etis saja sebenarnya. Akhirnya penolakan sebagian masyarakat terhadap program vaksin berbayar pemerintah
dalam hal ini vaksin gotong royong, ikut menghilangkan potensi pendapatan bagi negara. Padahal saat itu negara sangat membutuhkan banyak biaya untuk program-program korban PHK dan lain sebagainya, termasuk bantuan sosial ya. Karena banyak orang Indonesia yang sering bepergian ke luar negeri, dan kebetulan pada saat itu ada sesuatu hal yang terjadi sehingga Amerika, Eropa, dan Arab Saudi tidak mengakui vaksin Sinovac. Tetapi karena ada yang kritik, maka saya menggantikannya dengan kata-kata mengakui tetapi harus ditambah dengan vaksin lain yang non-RRC. Jadi sekalipun divaksin dengan Sinovac lengkap 1 dan 2, tetapi kalau ke Amerika, Eropa, dan Arab Saudi harus ditambah lagi vaksin ketiga yang berasal dari negara-negara lain, Amerika, Eropa, yang penting non-RRC. Itu mereka yang ke sana tuh mengeluarkan biaya banyak loh, puluhan juta. Andaikan tidak ada penolakan dan vaksin berbayar ini berjalan lancar, maka banyak pemasukan bagi negara dan beban hutang negara dikurangi dan banyak orang bisa tertolong. Atas kerja keras pemerintah yang dibantu TNI Polri dan kerjasama dengan seluruh unsur masyarakat, maka program vaksinasi nasional berjalan dengan lancar dan merata di seluruh Indonesia, sehingga angka pandemi menurun tajam dan wisma atlet tempat mengisolasi pasien yang terinfeksi corona kosong. Tetapi sampai saat itu Indonesia masih belum memiliki vaksin nasional. Aneh ya. Seluruh vaksin yang ada di Indonesia semuanya impor. Banyak uang melayang dalam bentuk hutang. Kenapa Indonesia belum memiliki vaksin nasional? Vaksin merah putih lambat banget jalannya. Vaksin Nusantara terkesan dipersulit. Ada yang melihatnya sebagai kurang koordinasi dan ego sektoral yang kuat. Tapi menurut saya, dan ini masuk akal dan dipercaya oleh banyak orang, tapi mereka takut mengatakannya, ada mafia medis yang berada di balik semuanya ini. Beberapa pengusaha Alkes membantahnya dengan mengatakan, kami bukan mafia. Ya, mungkin Anda bukan mafia karena mafia sebenarnya berada di luar sana, tidak berani muncul ke depan. Atau bisa juga seperti kata pepatah, tidak ada maling yang akan mengaku. Akhirnya Presiden perintahkan dengan tegas untuk stop impor alat-alat Alkes dan bahan baku obat-obatan. Presiden ingin kita memproduksinya sendiri karena kita mampu. Termasuk juga dengan vaksinnya. Presiden ingin kita mengembangkannya sendiri dan memproduksinya sendiri. Dan Bio Farma pun kerjasama dengan perusahaan medis asal Amerika untuk mengembangkan vaksin sendiri. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa tidak kerjasama dengan vaksin merah putih? Kenapa tidak kerjasama dengan vaksin Nusantara saja? Ini semakin memperkuat dugaan ada mafia medis yang berada di balik semuanya itu. Tetapi sebelum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin jelas, datang varian 3 yang disebut dengan Omicron. Dan Presiden pun tetap menggratiskan vaksin sebagai booster untuk semua warga negaranya. Semua vaksin booster tersebut adalah import 100%. Sayang sekali kita belum memiliki vaksin sendiri. Andaikan kita memiliki vaksin sendiri, maka beban keuangan negara menjadi ringan dan banyak pemasukan bagi negara yang berguna untuk pembangunan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mulai tanggal 12 Januari 2022
pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Harga tes PCR yang semula Rp1.000.000 sampai Rp2.500.000 lalu tiba-tiba turun menjadi Rp300.000 atas perintah Presiden, dan sampai saat ini pun Indonesia belum bisa produksi vaksin dalam negeri sendiri sehingga mengandalkan 100% vaksin impor, membuat dugaan isu mafia medis berada di balik semuanya itu semakin kuat, dan saya percaya ada. Mafia medis dengan mafia BBM, dengan mafia pertambangan, mafia pertanahan, semuanya sama jahatnya. Untuk membasminya dibutuhkan profesionalitas Polri dan ketegasan Polri, dan harus fokus. Supaya bisa fokus, Polri harus rela jabatannya di KPK kecuali diminta. Polri harus rela melepaskan pengurusan SIM dan STNK. Serahkan semuanya kepada Departemen Perhubungan yang akan mengurusnya dengan baik. Tetapi semuanya ini hanya bisa terjadi jika DPR yang membuat regulasinya berfungsi dengan baik, memperhatikan hal ini, dan mengatur pembagian tugas Polri, Departemen Perhubungan, KPK, dan lain sebagainya diatur dengan baik supaya mereka bisa fokus. Tapi banyak kendala juga di DPR karena banyak anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan korupsi alias OTT oleh KPK. Ketua Komisi 3 sendiri beberapa kali dipanggil dalam kasus dugaan korupsi bansos. Memang belum jadi tersangka, tapi kecurigaan ke arah itu ada. Seperti lingkaran setan ya, rumit ya, tetapi masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, harapan itu tetap ada. Selama kita masih punya hati nurani, harapan itu tetap ada. Mulailah hal baru pada tahun 2024, memilih wakil rakyat yang terpercaya, yang terindikasi kasus korupsi yang sudah dipanggil berkali-kali oleh KPK. Jangan pilih dia lagi. Pikirkan dengan baik, bertindaklah bijaksana demi masa depan anak cucu kita. Sebenarnya kontennya sudah selesai, tetapi saya lupa untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting. Ketika Badan POM memberikan informasi tentang vaksin yang akan menjadi booster nanti, semuanya vaksin luar negeri ya. Tidak ada satupun informasi tentang vaksin merah putih dan Nusantara. Padahal rakyat sedang menanti-nantikan informasi itu karena itu kebanggaan kita semua. Harusnya atau bijaknya Badan POM juga menyampaikannya pada masyarakat ya. Ini penting sebab paling tidak tenggang rasalah dengan rakyat yang telah membayar gaji kalian. Perseteruan sesama kalian jangan sampai mengorbankan rakyat banyak. Karena akibat kerjasama yang tidak bagus dan koordinasi yang tidak bagus sesama kalian, maka Indonesia belum bisa produksi vaksin dalam negeri sendiri, dan utang meningkat dan pajaknya akan dibayarkan oleh rakyat juga. Jadi paling tidak tenggang rasa sedikit lah ya, sekalipun dalam bentuk informasi itu. Itu saja saya sampaikan. Ini kritik keras, tapi demi kebaikan bersama harus saya sampaikan, dan saya merasa banyak orang juga sependapat dengan saya. Terima kasih.